Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan lewat Gereja Allah Baik, Jemaat Daat sore hari ini. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Sungguh besar Kau Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Sore hari ini kami boleh ada karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami Tuhan menerima kebenaran firman-Mu, biarlah kuasai hati pikiran kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kuduskan hidup kami Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Sampaikan isi hati-Mu pada setiap kami Tuhan. Biarlah kita boleh mengetahui setiap apa menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya, bahkan juga sebagai orang yang mau mengenal Engkau. Biarlah mereka boleh mengetahui Tuhan lewat acara sore hari ini. Biarlah kasih Tuhan itu boleh terjadi, boleh melihat kuasa Tuhan, sehingga kami boleh kuat di hari ini karena kasih dan kuasa kebenaran firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, kuduskan kami. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami umat-umat-Mu. Kami bersyukur dan kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Satu sukacita kalau kita boleh ada sampai saat ini, kami boleh menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kalau kita melihat di hari-hari ini, ya begitu cepat persoalan bergantian, ya, dan juga kehidupan di dalam keadaan di akhir zaman ini. Semua cepat berbalik. Kita tahu ya, masalah kita, masalah dunia ini bukan masalah kita, tapi masalah seisi dunia ini boleh mengalami hal yang sama. Tapi firman Tuhan katakan, jangan takut. Kalau kita selidiki, kita tahu kata jangan takut di dalam firman Tuhan ada 360 sekian kata. Tuhan katakan jangan takut. Sore hari ini kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ya, sebagai ayat yang tidak asing bagi kita. Kita buka di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Begini bunyi firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Bapak Ibu yang kekasih, firman itu pelita yang menerangi kehidupan kita. Di saat saudara percaya, terima Tuhan, saudara ditebus, saudara diangkat dari lumpur dosa. Disitulah pelita kehidupan ada di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Dan firman ini yang menuntun perjalanan kehidupan kita untuk mencapai kesempurnaan di dalam hidup kita. Karena firman itu adalah ya dan amin. Firman itu hidup dan firman itu berkuasa. Makanya oleh sebab itu saya percaya sore hari ini banyak hal firman yang menguatkan di dalam hidup kita. Banyak pelajaran yang ada di dalam kehidupan kita. Banyak firman yang mengetahui, memberikan kunci jawaban di dalam rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kami tahu sore hari ini kita tahu dan kita mau untuk pegang firman Tuhan di dalam keadaan apapun yang kita alami. Kita banyak belajar firman Tuhan sore hari ini yang dikatakan jangan takut dan jangan takut. Kalau kita lihat dibuka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi.
perjalanan kehidupan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi, dia menyaksikan, di situ dikatakan, jangan pernah berkata tidak bisa. Karena apa saudara? Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan di dalam hidup kita. Saya kalau ingat ayat ini ingat seorang petinju. Ya, sebelum seorang petinju dia mau naik ring, di situ di celananya ada tertulis Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kita tahu di hari-hari ini persoalan masalah banyak menekan hidup kita. Tapi kami percaya ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Karena Tuhan katakan, roh Tuhan lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Makanya dikatakan jangan pernah berkata tidak bisa. Karena Allah kita sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah kuasa kebenaran firman Tuhan, kuasa kebesaran firman Tuhan. Yang kedua dikatakan juga jangan berkata saya selalu kekurangan. Karena firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 19 karena Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita tahu perjalanan kehidupan Rasul Paulus, banyak hal yang dia alami. Banyak dia mengalami siksaan, banyak dia mengalami dera, banyak mengalami hal yang menyakitkan. Tapi di situ dikatakan ada kekuatan. Dan yang ke-19 dikatakan di ayat Filipi yang ke-19 dikatakan, Allahku yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan yang memenuhi segala keperluan kehidupan kita. Dan firman ini hidup, firman ini berkuasa. Makanya dikatakan jangan sekali-kali kita merasa, jangan pernah berkata selalu kita dalam kekurangan. Karena Allah sanggup mencukupkan dan sanggup memenuhi semua kebutuhan saudara dan saya. Itu janji daripada kunci kebenaran firman Tuhan. Allah sanggup mengadakan, sanggup mencukupi, sanggup memenuhi apa yang jadi kebutuhan kita. Tidak pernah terlambat Allah untuk menolong kita. Kalau kita tahu saudara kita punya teman, saya sedikit bersaksi, adik istri saya punya teman di Bali, dia mengalami sesuatu persoalan, ya berapa kira-kira 10-12 tahun yang lalu, dia mengalami sesuatu persoalan di dalam usahanya, dia harus kalau adik istri saya cerita, dia sampai seperti orang gila saudara. Ya, dia berteriak-teriak, dia karena dia buka giro harus memenuhi target giro, harus isi. Tapi dia percaya bahwa ada Tuhan. Ya, dia yakin ada Tuhan. Ya, tapi di saat masalah itu datang, dia tidak bisa menguasai kehidupannya. Dia tidak pegang kunci firman Tuhan. Kunci firman Tuhan katakan, Allahku yang memenuhi, Allahku yang sanggup. Allahku tidak pernah terlambat. Allahku yang sanggup mengadakan. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita.
Memang kalau dirasakan secara manusia, waktu itu seperti menjepit di dalam hidup kita. Kadang kita, besok udah harus gini. Waduh, besok kita harus menyiapkan ini. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Memang serasa di hati rasanya, waduh, mepet. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongannya. Karena Dia selalu memenuhi setiap kehidupan, kebutuhan kita. Firman Tuhan adalah pelita di dalam kehidupan kita. Makanya dia di dalam Amsal 13 ayat yang 13, di situ dikatakan, kita buka dan kita baca di Amsal 13:13, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat akan perintah, akan menerima balasan. Saudara, jangan meremehkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kunci jawaban, firman Tuhan adalah pelita. Firman Tuhan sendiri. Karena firman ini ya dan amin. Makanya di sini dikatakan, kitab Amsal menyatat bahwa siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat akan perintah, akan menerima balasan dari Tuhan. Ini kunci kehidupan. Makanya saya sore hari ini, saya berikan judul, firman adalah tuntunan hidup orang percaya. Ada kaki yang berkata, jangan berkata saya takut. Di situ dikatakan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jangan sekali-sekali kita berkata kita takut. Kita punya Allah yang luar biasa. Di saat kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan, kita berjalan di dalam kekudusan Tuhan, kita berjalan di dalam kasih Tuhan, jangan berkata saya takut. Karena di situ dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketaatan di dalam hidup kita orang yang percaya. Saudara, pernah suatu saat terjadi, saudara, ya, kita naik kendaraan, kakak daripada istri saya pada waktu itu naik kendaraan bak terbuka pickup, di mana di depan ada segerombolan, ya, orang yang lagi buyaran sepak bola, yang ingin mencegat, ingin numpang di dalam bak mobil. Dia bersaksi, dia cerita, dia udah ketakutan. Semakin dekat, semakin takut dia. Tapi di saat itu, dia panggil Tuhan. Yesus tolong. Dia berteriak pada waktu udah dekat, orang-orang pada kumpul, dia sudah ketakutan, dia teriak. Dan di saat dia teriak, disitulah ada kuasa Tuhan yang terjadi. Mereka pada semburat semua, saudara. Nggak jadi numpang. Ada tangan kasih Tuhan. Ada roh kekuatan dari Tuhan yang bekerja menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan luar biasa, saudara.
Kalau kita pegang kunci di dalam firman Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita nggak boleh ragu. Kita sebagai orang yang percaya di dalam menghadapi situasi, jangan menghadapi saya kurang iman. Roma 12 ayat 3 dikatakan dengan jelas, jangan ragu dan jangan kurang iman, karena Tuhan memberikan setiap orang iman dengan ukuran masing-masing. Tuhan memberikan takaran iman sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, takaran iman yang Tuhan berikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan ragu di dalam pengiringan kita pada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai kepastian, keyakinan di dalam setiap kita. Pasti Tuhan ada di saat kita ada kebenaran di dalam Tuhan. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau sore hari ini saya percaya apa yang dikatakan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Tetap di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita dan yang menerangi setiap jalan kehidupan kita. Tapi di ayat 7 dikatakan, bukan kita menerima, tapi kita harus berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini yang perlu kita garis bawahi, hendaklah kita ada di dalam Dia dan kita berakar di dalam Tuhan. Saudara, beberapa bulan yang lalu terjadi angin keras yang begitu kencang, banyak pohon-pohon yang roboh, bangunan yang roboh. Saudara, di sini katakan hendaklah kamu berakar. Karena dasar daripada kekuatan, daripada pondasi rumah, pondasi pohon itu adalah akar. Semakin akar itu melebar, semakin akar itu ke dalam, semakin akar itu mencengkram ke dalam, semakin kokoh pohon itu. Saudara, kalau kita lihat, ya, kalau kita bangun sebuah bangunan, dasar yang paling penting di dalam bangunan adalah pondasi. Berapa dalam pondasi? Berarti itu menentukan berapa tinggi bangunan yang akan dicapai. Semakin dalam pondasi, semakin dalam pondasi, semakin berarti semakin tinggi gedung itu yang akan dibangun. Demikian juga semakin dalam kekuatan akar kita, iman kita, semakin dalam kita mengenal Kristus, semakin teguh, semakin kokoh kita. Apapun badai yang melanda, apapun persoalan yang melanda, tidak akan menggoyangkan sedikit pun pengharapan kita kepada Tuhan. Masalah apapun sore hari ini, apapun yang kau bawa pada sore hari ini, percaya. Sudahkah engkau berakar sekokoh dan sekuat apa yang kau percayai? Sudahkah engkau berakar dan berbuah di dalam Tuhan?
Semakin kau berakar, semakin kau kokoh, ujian itu juga semakin ada. Tapi semakin kokoh akar itu, hanya bergoyang, tidak akan sampai merobohkan. Karena pondasi dan akar itu adalah jaminan kehidupan iman kita. Makanya saya katakan, saya himbau, jangan tinggalkan kasih mula-mula itu. Terus kerjakan keselamatan Tuhan dengan takut dan gentar. Khusus di hari-hari ini. Kita nggak tahu hari ke depan bagaimana, tapi kami percaya janji Tuhan. Kalau kita berakar, kita pasti kuat. Kalau kita berakar, pasti kita menang. Semakin pondasi kita semakin teguh, pondasi kita semakin kokoh, pondasi kita semakin ke dalam, semakin tinggi bangunan, semakin tinggi kita, semakin kuat kita di dalam Tuhan. Persoalan badai datang tidak akan menggoyahkan, karena dasar dan akar itu yang memberi kekuatan di dalam iman. Karena Tuhan berjanji, jangan takut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, suatu malam saya didatangi seorang teman dengan rasa takut, ya, dengan rasa gemetar dia. Dia kan saya katakan, ada masalah apa? Pak, saya dikejar-kejar debt collector. Saya harus ini, besok harus menyiapkan ini, saya harus besok harus mengadakan ini. Saya katakan, jangan takut. Percaya. Kalau engkau beriman, percaya pada Tuhan, Tuhan gak pernah terlewatkan. Tuhan gak pernah terlambat untuk menolong saudara. Tapi dia maksa terus. Udahlah Pak, Bapak tolong. Ayolah kau Tiong, ayo tolong. Ayo Pak Tirta, tolongin aku. Aku besok dalam bahaya. Saya katakan, percaya. Jangan bimbang, jangan takut. Kamu harus pasti punya iman. Hadapi. Sampai pun dia berkata, kalau ada emas pun saya pinjam, saya kembalikan dengan sesuai dengan, saya katakan gak ada. Belajar untuk menerima kuasa Tuhan. Saya ajak berdoa, saya ajak menyembah, percaya, hadapi besok. Biarpun dia agak nggak enak, saya percaya bahwa kasih Tuhan pasti menolong, kasih Tuhan pasti membela. Besoknya saudara, saya telepon, saya tanya bagaimana. Iya Pak, bisa diatur, bisa dinego, bisa andalkan Tuhan. Percaya. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, persoalanmu akan tambah jeru. Persoalanmu akan tambah dalam. Tapi andalkan Tuhan. Semua dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Karena Tuhan yang memenuhi semua kebutuhan hidup rumah tangga. Setiap hari saya perkatakan firman ini. Setiap kami bangun, Tuhan, Allahku, Kau yang memenuhi kebutuhan hidup kami. Kau yang memenuhi kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, adik-adik kami. Makanya sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, berakarlah di dalam Tuhan. Semakin setia, semakin teguh, semakin kokoh.
Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, jangan goyah, tetap teguh, karena bersekutu dengan Tuhan jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Cari Tuhan, cari kebenaran-kebenaran Tuhan. Rasul Paulus kurang apa Bapak Ibu Saudara? Didera, disiksa, dianiaya. Berbagai persoalan dihadapi. Dia menghadapi, dialah jalani. Tapi di situ kuasa Tuhan boleh terjadi. Makanya Rasul Paulus katakan, Tuhan cabut duri dalam dagingku. Tapi Tuhan katakan, tidak Rasul Paulus, ya, biarlah kuasaku semakin sempurna di dalam engkau. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, sampai di mana kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita mengiring Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, sampai di mana kuasa Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Makanya oleh sebab itu sore hari saya percaya kalau kita berakar, kita berbuah di dalam Tuhan. Kita kuat, kita mampu menghadapi hari depan. Kita mampu menghadapi hari esok. Biarpun tantangan ke depan, rintangan ke depan, masalah yang tidak menentu, percaya kalau kita kuat, kita berakar di dalam Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Hamba Tuhan senior saya yang sudah dipanggil Tuhan, saya pegang satu kunci dalam dia. Kamu jangan pernah takut. Satu pintu tertutup, 1000 pintu Tuhan sanggup buka jalan bagi engkau. Kalau engkau berakar, engkau percaya, pasti dari jalan yang Tuhan nyatakan. Sebagai ayat yang terakhir, kita buka di dalam Efesus 6, ya, ayat yang terakhir. Efesus 6 ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebagai kekuatan dalam hidup kita, hanya Tuhan satu-satunya penolong. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Kita gak perlu meragukan pertolongan Tuhan, asal kita berakar di dalam Tuhan, agar tetap kita bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya di situ dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kokohkan iman saudara, teguhkan iman saudara, berakar, sehingga kita boleh melihat kedahsyatan Tuhan, janji Tuhan. Ya, kita nggak perlu takut. Di Yesaya ada saudara. Ya, saya lupa ayatnya. Ya, kemuliaan bangsa-bangsa akan hadir. Kemuliaan bangsa-bangsa akan datang memberkati kita. Tuhan sudah siapkan rencana planning yang indah bagi orang yang percaya. Makanya sebab itu pegang firman Tuhan. Karena firman itu adalah pelita dan tuntunan bagi kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tidak saya panjangkan firman Tuhan. Kita mari tunjukkan kepala. Bapa yang baik, kami sungguh bangga punya Allah yang besar. Biarlah kehidupan kita di hari-hari ini Tuhan, kami boleh berakar, berbuah, dan pegang janji kunci firman Tuhan.
Karena kunci di dalam kebenaran firman-Mu itu yang akan menghidupkan setiap kehidupan kita orang yang percaya, yang menjadi pelita dan terang di dalam kehidupan perjalanan hidup kita. Kami percaya sore hari ini jamah seluruh umat-umat-Mu yang ada, baik jemaat-Mu yang ada, baik jemaat-Mu yang mengikuti acara sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menjamah, mengubahkan setiap hati mereka. Biarlah mereka terus berbuah. Berikan semangat, motivasi. Karena Engkau Tuhan Allah kami. Segala perkara ada di dalam Engkau yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya sore hari ini biarlah lawatan-Mu terus menjamah. Lawatan-Mu terus menjamah. Baik kami semua yang ada Tuhan, yang mengikuti acara sore hari ini Tuhan. Ibadah sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Berkati hamba-Mu Pastor Sudarto Susilo Tuhan. Biarlah Kau pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati dalam setiap apa yang dia kerjakan. Pelayanannya semua Kau berkati. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya. Roh Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Di khususnya kami boleh memberi kekuatan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kebesaran kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah sore hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.